Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 47, Istana Naga. Setelah mengalami pengkhianatan Jian Menger dan pengejaran dari Menara Bulu Darah, Jian Wushuang menjadi lebih dewasa dan bijaksana. Dia mengerti kapan harus bersikap toleran dan tidak menonjolkan diri. Mengambil contoh pertarungan dengan Dong Fangyu, jika dia gagal, dia akan kehilangan muka. Namun, jika dia menang, semua orang akan memperhatikannya, dan tingkat terungkapnya identitasnya akan meningkat secara signifikan. Baiklah, Saudara Bu, apakah kamu tahu sesuatu tentang Istana Naga yang dibicarakan orang-orang ini? Tanya Jian Wushuang. Istana Naga, ketika Sima Bu berbicara tentang Istana Naga, ekspresinya penuh dengan keinginan yang jelas. Itu adalah tanah suci bagi Istana Naga Emas dan juga dinasti Tianzong. Itu adalah tempat berkumpulnya para talenta sejati. Dikatakan bahwa ada banyak harta karun, seperti metode kultivasi dan teknik bela diri. Banyak hal yang tidak dapat diperoleh di dinasti Tianzong dapat ditemukan di Istana Naga. Pada saat yang sama, ada berbagai orang kuat dan legendaris di alam kekosongan Yin Yang. Siapapun yang memasuki Istana Naga akan menerima materi kultivasi terbaik dari dinasti Tianzong. Tetapi tidak semua orang dapat diterima di Istana Naga untuk berkultivasi. Di dinasti Tianzong, dikatakan bahwa semua orang di Istana Naga adalah jenius yang luar biasa. Jadi, Anda dapat memahami bahwa hanya jenius terkuat yang dapat memiliki kesempatan untuk berkultivasi di dalam Istana Naga. Orang-orang dengan bakat rata-rata tidak memenuhi syarat sama sekali. Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Apakah mereka semua jenius? Dengan kata lain, setiap murid di Istana Naga akan diperlakukan dengan hormat sebagai guru di dinasti Tianzong. Tidak heran tempat itu disebut Tanah Suci. Saudara Bu, karena persyaratannya sangat ketat, apakah Dong Fangyu memenuhi syarat untuk memasuki Istana Naga? Tanya Jian Wushuang. Tentu saja. Sima Bu tertawa dan berkata, tetapi tidak semua orang bisa menjadi murid dan bergabung dengan Istana Naga. Pertama, ia harus direkomendasikan oleh Duta Naga Emas. Kedua, ia harus lulus ujian yang diatur oleh Istana Naga. Mengenai kedua syarat ini, tidak semua orang bisa memenuhi syarat pertama. Jian Wushuang mengerti, syarat pertama adalah rekomendasi dari Duta Naga Emas. Namun, apa status seorang Duta Naga Emas? Semua orang tahu bahwa ahli terkuat dari alam inti emas, seperti Sima Bu, yang memiliki pemahaman mendalam tentang esensi pedang api mengamuk hanyalah pengawal naga emas bercakar 3. Hanya makhluk tertinggi yang bisa menjadi Duta Naga Emas. Rekomendasi itu akan sangat sulit didapat. Su Tao mengeluh karena muridnya tidak direkomendasikan, tetapi jika dia benar-benar berbakat, dia tidak perlu khawatir tentang rekomendasi itu. Lihatlah Tuan Huo di counter. Jika Dong Fangyu benar-benar berbakat di kelas monster, mengapa Tuan Huo tidak mengenalinya selama ini? Dan tidak ada seorang pun di istana anak perusahaan naga emas di kota Qingdong kecuali dia yang memiliki kemampuan untuk menghubungi duta besar naga emas. Sima Bu mencibir dan berkata. Jian Wushuang menatap sesepuh berjubah abu-abu di depan counter dan tersenyum. Tuan Huo terus memicingkan matanya dan bahkan tidak mau melihat ke arah Dong Fangyu, tidak peduli seberapa banyak Su Tao membanggakannya. Sebenarnya, Jian Wushuang, jika kamu bersedia bekerja keras di masa depan, dengan bakatmu, ada peluang bagimu untuk memasuki Istana Naga, kata Sima Bu. Aku. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Setelah tinggal di sebuah penginapan di kota Qingdong selama 3 hari, Jian Wushuang kembali ke Istana Anak Perusahaan Naga Emas setelah menunggu 3 hari. Begitu Jian Wushuang tiba, dia langsung melihat banyak orang memegang token kayu yang sama, dengan tanda naga emas yang sama seperti dirinya, menunggu di aula. Termasuk murid Su Tao, Dong Fangyu. Begitu banyak orang. Jian Wushuang terkejut. Dia baru saja masuk dan tidak punya waktu untuk mencari tempat duduk. Pendekar pedang. Sebuah bayangan muncul di depan Jian Wushuang, yang ternyata adalah Dong Fangyu. Namun, Dong Fangyu menatap Jian Wushuang dengan jijik saat ini. Beraninya kau datang? Kenapa tidak? Tanya Jian Wushuang. Kau bahkan tidak bisa melawanku dalam 3 pukulan. Kau benar-benar sampah. Apakah kau datang ke sini untuk dibunuh? Kata Dong Fangyu sambil tertawa. Bahkan jika aku melakukannya, itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Jian Wushuang sambil melirik Dong Fangyu. Dia tidak ingin berbicara dengan Dong Fangyu, karena Dong Fangyu hanyalah orang bodoh yang sok suci di matanya. Untuk seseorang yang lemah sepertimu, kau seharusnya tidak memiliki temperamen yang buruk. Kata Dong Fangyu sambil mencibir. Kemudian, ia berpikir, wah, begitu tugas dimulai, jangan biarkan aku menemukan kesempatan, atau... Dong Fangyu ingat dengan jelas bahwa guru besarnya memintanya untuk mengalahkan siapapun yang ada hubungannya dengan Sima Bu. Jian Wushuang duduk di meja sendirian, tetapi tidak lama kemudian, seorang pria berambut hitam berjalan ke arahnya. Kau pendekar pedang, kan?
Tanya lelaki itu sambil tersenyum padanya dan menunjukkan gairah yang besar. Siapa kamu? Jian Wushuang menatapnya dan bertanya pada pria itu. Namaku Ling Tianhao, tapi kau juga bisa memanggilku tikus. Aku datang ke sini untuk menyelesaikan tugas menjadi pengawal naga emas bercakar satu, sama sepertimu. Pria itu membuka telapak tangannya, menunjukkan sebuah token kayu dengan tanda naga emas. Apakah ada yang kamu inginkan? Jian Wushuang bertanya dengan dingin. Tentu saja. Ling Tianhao menatap Jian Wushuang dan bertanya, apakah ini pertama kalinya kamu menerima tugas sebagai pengawal naga emas bercakar satu? Ya, Jian Wushuang mengangguk. Ini adalah ketiga kalinya. Ling Tianhao menghela napas dan berkata, kekuatanku tidak cukup, jadi aku tidak dapat menyelesaikan tugasku 2 kali sebelumnya, hanya berhasil lolos dengan susah payah. Jika aku tidak dapat menyelesaikannya untuk ketiga kalinya, aku tidak akan pernah menjadi pengawal naga emas. Jian Wushuang terdiam. Dia tahu bahwa seseorang hanya bisa menerima tugas sebagai pengawal naga emas cakar satu sebanyak 3 kali. Jika dia gagal dalam 3 kali kesempatan, dia tidak akan pernah memenuhi syarat untuk menjadi pengawal naga emas. Saya ingin bekerja sama dengan Anda. Saat tugas dimulai, mari kita bekerja sama, kata Ling Tianhao. Oh. Jian Wushuang sedikit terkejut, bekerja sama. Jangan ragu. Ling Tianhao melanjutkan bicaranya, aku tahu kau bertarung dengan Dongfang Yu 3 hari yang lalu, dan kau bahkan tidak bertahan selama 3 kali pertukaran. Kau adalah salah satu yang terlemah dari semua orang yang mencoba tugas ini, sama sepertiku. Jadi jika kau bekerja sendiri, kau akan terbunuh bahkan sebelum kau sempat menyelesaikan tugas itu. Kau benar. Aku akan bekerja sama denganmu. Jian Wushuang mengangguk. Haha, benar juga. Ikuti aku akan memperkenalkan seorang pendukung kepadamu. Ling Tianhao menarik Jian Wushuang saat dia pergi. Penyokong. Meskipun Jian Wushuang ragu, Ling Tianhao membawanya untuk bertemu dengan seorang gadis berambut merah.